Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat para kasepuhan di Bumi Sarang Damai, yang terhormat pengurus RW, pengurus RT dan juga jajarannya, yang terhormat juga pengurus DKM serta ketuanya dan jajarannya. Mohon maaf sebelumnya, seperti biasa kalau misalnya ada pembicara yang tidak bisa hadir, insya Allah ana siap kapanpun ya. Dan saya minta ke Pak Ketua atau ke Pak Story, saya minta materinya spesial ya, bukan tafsir, tapi berhubungan dengan ekonomi, karena saya pengen sesuatu yang berbeda dengan pembicara yang lain. Ini akan saya sampaikan dan sudah disampaikan pernah di Taman Pesona Majelis Masjid Al-Ikhlas. Ya, waktu itu pada maghrib sampai pada isya, cukup setengah jam atau 3/4 jam. Materinya tentang memang saya di sana dijatah materi tentang ekonomi, ya, tentang bisnis, tentang jual beli, tentang apapun itu yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi spesial saya pribadi ya, karena kesiapan saat ini adalah di bidang ini ya, saya akan mencoba memenuhi ya keinginan dari DKM. Judulnya adalah pembagian kepemilikan di dalam Islam. Ya, kok bisa dibagi kepemilikan itu apa, rezeki itu apa? Apa bedanya kepemilikan sama rezeki? Ya, sebelum saya mulai, saya akan mukadimah dulu bahwa rezeki itu berbeda dengan kepemilikan. Artinya, rezeki itu sifatnya umum, bisa diberikan kepada orang kafir, bisa diberikan kepada non-muslim, bisa yang halal, bisa yang haram, bisa kepada seluruh muslim dan juga non-muslim, seluruh pokoknya ya, tidak ada terkecuali. Itulah namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezekinya pencuri, yaitu rezeki dari Allah. Itu namanya rezeki. Tapi kalau pemilikan itu adalah bagian daripada rezeki. Kepemilikan itu apa? Izin syar'i untuk memiliki barang tersebut. Jadi ada legalitas dari syar'i. Syar'i maksudnya adalah syara, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Itulah sumber hukum kita. Nah, jadi sebutan kepemilikan itu adalah izin syara yang dibolehkan untuk memanfaatkan benda atau sesuatu kepada hambanya. Itulah disebut dengan kepemilikan. Sehingga kepemilikan itu adalah bisa dimiliki kalau ada izin dari syariah. Ya. Sedangkan rezeki itu baik ada izin maupun tidak ada izin, itu semuanya adalah rezeki. Nah, ternyata dalam Islam kepemilikan terhadap suatu benda itu dibedakan, yaitu dibagi menjadi 3. Ya. Kalau kapitalisme atau ide dari sekulerisme itu tidak dibedakan, orang boleh saja memiliki apapun itu. Ya, boleh memiliki, siapapun memiliki, boleh mengelolanya, baik besar maupun kecil, silakan diberikan kepada kekuasaannya kepada individu. Ya, tapi dalam Islam sebelum masuk ke pasar ada pasca pasar dulu, yaitu apa? Harus jelas kepemilikan barang ini. Barang ini milik siapa? Apakah boleh dikelola oleh individu? Apakah boleh kepada umat? Ataukah oleh negara? Itu harus dipisah-pisah. Tidak bisa sembarangan diberikan kepada individu. Ya, selama itu tidak ada izin, ya tidak boleh. Begitu juga umum, tidak boleh dikelola oleh individu.
selama itu tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Jika itu tidak dilakukan pembagian kepemilikan, apa yang terjadi? Fakta-fakta yang terjadi saat ini. Kita lihat. Saya menjelaskan fakta ya satu. Selama 70 tahun ya, Petroleum yaitu British Petroleum saat ini mengelola proyek LNG Tangguh Trayan 3 yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor hulu migas yang sudah ditekan sama Bapak Presiden berdasarkan peraturan Presiden 109 tahun 2020. Artinya apa? Minyak gas yang melimpah ruah itu diserahkan kepada swasta. Itu faktanya. Yang kedua, Chevron Pacific Indonesia, anak usaha Chevron, perusahaan migas asal Amerika. Ya, dia mengelola sekitar 35% dari total produksi minyak se-Indonesia. Minyak, gas, ya Chevron, ExxonMobil, perusahaan asal Texas juga Amerika, melakukan investasi di Indonesia dan mengelola blok migas Cepu melalui ExxonMobil Cepu. Ya, hingga tahun 2035 diberikan begitu saja tahun 2035 memegang hak 45% saham di blok Cepu. Contoh yang lainnya, Shell, perusahaan minyak juga, ya LNG, kilang gas alam cair, mengelola di Maluku, Masalah di Maluku. Freeport, nah ini mah terkenal ya, di Irian Jaya, pabrik emas, perak, tembagapura, yang begitu melimpah, gunung isinya adalah tembaga dan di baliknya ada emas dan perak, itu sekarang jadi lembah. Semuanya dikeruk, diambil oleh Freeport, perusahaan asing dari Amerika. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena diterapkannya sistem yang bukan Islam. Sehingga Presiden melalui perpresnya mengatur hak guna usaha, termasuk di IKN. Di IKN juga mengatur hak guna usaha para investor sampai 95 tahun, bisa diperpanjang 95 tahun lagi. Total 190 tahun hak pengelola IKN diberikan kepada, hak guna usaha diberikan kepada swasta. Bayangkan. Akibatnya apa? Kekayaan alam berada di lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Sudah terjadi rakyat nelayan dilarang mendekati wilayah tersebut. Ini wilayah swasta, wilayah seseorang sudah memberikan konsensus oleh sesuai dengan peraturan Presiden itu, sehingga nelayan nggak bisa ngambil ikan di wilayah tersebut, memutus mata pencaharian nelayan. Ya. Mengapa hal ini sumber daya kok bisa begitu saja dikuasai oleh swasta? Karena negara ini diterapkan sistem sekuler kapitalistik yang lahir dari akidah apa? Kebebasan memiliki. Memiliki tidak diatur, Pak, di dalam mereka, aturan mereka. Silahkan. Jadi kayak bacakan, ya, minyak yang melimpah ruah, gas yang melimpah ruah, emas yang melimpah ruah, itu kayak bacakan, Pak. Siapa yang punya modal mau mengelola itu, silahkan kelola, plus hasilnya juga silahkan ambil. Ya, itu karena memang diterapkannya sistem sekuler kapitalisme yang memberi kebebasan kepada individu. Karena buat ajaran ini, ajaran sekuler ini, individu boleh mengelola itu semua dan boleh memiliki juga, mengelola plus memiliki sekaligus. Tidak hanya sekedar mengelola, tapi juga memiliki, memanfaatkan hasilnya dan mengelola hasilnya. Ya. Nah, disinilah maka terjadi ketimpangan kesejahteraan. Ketimpangan sosial ekonomi yang luar biasa. Yang kaya makin kaya,
yang miskin semakin miskin. Itulah saya sebut dengan bacakan. Bacakan. Siapa yang punya uang modal berapa triliun atau ratusan M bisa mengelola barang-barang tambang tersebut sehingga menjadi kepemilikan yang luar biasa. Menggiurkan. Bayangkan, batu bara asetnya 13.000 triliun. Itu hanya diberikan oleh segelintir orang. Ya, siapapun yang mengelola batu bara itu, ya kan? Itu pasti untung. Sehingga rakyat tidak lagi mendapatkan yang adil. Di mana keadilannya? Yang kata sekulerisme kapitalisme, keadilan bisa diperoleh jika diberikan kepada individu kepemilikannya itu. Serahkan kepada individu. Sehingga orang-orang yang kaya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya relasi-relasi yang baik itu punya peluang besar untuk bisa memanfaatkan itu. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang kurang cerdas, yang tidak punya relasi, yang tidak punya ini, akhirnya terpinggirkan. Yang mayoritas hampir 99% untuk rakyat yang sekarang tidak menikmati hasilnya. Kekayaan alam itu dikuasai hanya segelintir orang saja, Pak. Ya. Yang memiliki modal besar sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa. Modal dapat dari mana? Orang-orang kapitalis dapat dari dia buat bank, kemudian bank itu mendapatkan modal yang sangat besar. Nah, digunakanlah uang kumpulan dari nasabah itu untuk mendapatkan konsensus itu. Kan dilelang, Pak. Itu dilelang oleh negara. Semua fakta di atas tidak akan terjadi, Pak, jika sistem ekonomi Islam yang berbasis kepada ketakwaan kepada Allah diterapkan. Tidak akan pernah terjadi. Dan dicegah hal itu. Sehingga keadilan bisa terjadi merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana Islam menjawab problema itu yang terjadi saat ini? Oke, barulah kita mulai ini materinya. Ya, kita mengenal namanya pilar-pilar ekonomi Islam. Ada 3 macam, Pak. Pilar-pilar ekonomi Islam. Yang pertama, kita harus bahas tentang kepemilikan al-milkiyah. Yang kedua, setelah kepemilikan yang dibahas apa? Pemanfaatan kepemilikan. Dalam bahasa Arabnya at-tasarruf al-milkiyah. Yang ketiga, distribusi harta kekayaan di tengah-tengah umat, tauzi'ut sarwah bainan nas. Ya. Yang pertama kepemilikan, itu bisa 5 kali pertemuan. Yang kedua pemanfaatan kepemilikan, bisa 10 kali pertemuan. Yang ketiga distribusi harta kekayaan di tengah-tengah umat, termasuk zakat, pengelolaan zakat dan sebagainya, bisa 10 kali pertemuan. Ya, tapi kita akan bahas yang nomor 1 saja tentang kepemilikan, dan yang 5 atau 10 bangun bisa kita ringkas dalam waktu 1 jam ini. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan, walaupun agak susah juga. Ya. Nah, di dalam Islam, ya, kepemilikan itu ada 3. Pertama, ya, kepemilikan individu. Ada izin syar'i kepada manusia untuk boleh memiliki, setiap individu memiliki barang tersebut. Itu namanya kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Nah, inilah indahnya Islam, bahwa kepemilikan tersebut dibagi 3. Sedangkan kapitalisme tidak ada kepemilikan umum, tidak ada kepemilikan negara, yang adalah kepemilikan individu. Diserahkan begitu saja pengelolaannya itu kepada individu yang mampu mengelola tersebut. Komunisme mengajarkan kepada kita tidak ada kepemilikan umum, tidak ada kepemilikan individu, yang ada adalah kepemilikan negara. Semua milik negara, termasuk mobil Bapak yang punya itu harus jadi milik negara, rumah yang Bapak punya harus jadi milik negara. Tidak ada kepemilikan individu, tidak boleh individu memiliki rumah, semua sertifikat harus punya negara. Itu ya. Nah, itu menurut pandangan ideologi komunisme. Lalu bagaimana dengan Islam?
Islam dibagi, Pak. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Dalilnya dari mana? Kita lihat. Ada dalilnya. Yang pertama, kepemilikan individu, ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untukmu, untuk manusia. Jadi bumi itu semuanya milik Allah dan diizinkan oleh Allah, silahkan manusia kelola semuanya, manfaatkan semuanya, makan tuh bumi, silahkan untuk kalian, untuk kita manusia. Ya, ada izin berdasarkan Al-Baqarah 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Sah berarti milik kita semua. Minyak, gas, alam semesta boleh dimiliki individu kalau dilihat dari dalil ini. Ya, semua bisa kita miliki. Jalan apapun itu bisa kita miliki dari dalil yang umum ini. Al-Baqarah 29. Boleh silakan yang ada di muka bumi. Bintang pun silakan miliki oleh kalian kalau bisa dicapai. Ya. Dalil yang lain. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Jathiyah 13. Ini ayat qarinah lain yang menyatakan bahwa bumi seisinya silahkan kelola oleh manusia, miliki oleh manusia. Silahkan. Alhamdulillah. Ya. Ternyata Pak, itu dalil umum. Ya, ada kaidah syara dari para ulama dari usul fikih, ya, yang bunyinya dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilu tahsis. Dalil umum akan tetap umum, ya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ternyata ada yang mengkhususkannya, ketemu dalilnya oleh para ulama. Ya, masuklah di sini dalil masuk ke pemilikan umum dan kepemilikan negara. Yang tadinya semua silahkan untuk boleh dimiliki oleh individu, ternyata ada dalil kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Selain dari segi zatnya juga ada yang diharamkan, ada yang tidak. Zatnya apa? Dari segi ainnya, yaitu babi, homer, itu juga dikhususkan, kecuali itu. Jadi hukum asal benda itu cuma dua Pak, yaitu halal dan haram. Hukum asal benda itu cuma dua ya, halal dan haram. Kenapa? Dalil umumnya silahkan, dibolehkan kita makan, kecuali homer, anjing, babi, yang punya kuku tajam, burung-burung kayak elang, itu nggak boleh berdasarkan hadis. Nah, itulah dalil-dalil yang mengkhususkannya. Yang tadinya umum, karena ada dalil yang mengkhususkannya, jadi yang diharamkan itu yang khusus berdasarkan dalil yang disebutkan dalam nas. Ya, itu maksudnya kaidah syara itu. Dan ternyata bukan hanya segi zatnya saja yang dikhususkan, tetapi dari segi kepemilikannya pun tidak semua dibolehkan untuk kita miliki. Selain zatnya juga ada yang mengharamkan. Ternyata ya zatnya yang halal, ya, yang tidak ada zatnya itu tidak ada keharaman, ternyata kepemilikan juga ada dalil khususnya. Inilah masuk ke dalam kepemilikan umum. Jadi apa yang disebut kepemilikan umum? Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas atau masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Boleh tuh, ya. Berarti semua misalnya barang ini dibutuhkan oleh semua masyarakat, ini adalah barang milik umum. Nanti saya jelaskan. Jadi harta benda yang masuk dalam kategori kepemilikan umum adalah harta benda yang dinyatakan syar'i diperuntukkan bagi suatu komunitas dan saling membutuhkan. Ya, jadi
Asy'ari melarang benda tersebut hanya dikuasai oleh seseorang saja jika benda ini kategorinya kepemilikan umum. Ya. Yang ternyata kepemilikan umum dibagi 3 lagi. Ya, dibagi 3 lagi, yaitu 1, barang kebutuhan umum. Dalilnya apa? Ya, dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil khususnya nih, ya. Tolong didengarkan ya. Al muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma al khala ya wan nar. Nah, qala Rasulullah, Rasul bersabda, al muslimuna, kaum muslimun, syuraka'u, berserikat, fi salasin, di dalam 3 hal, yaitu air, sumber air maksudnya, ya. Itu berarti tidak boleh dimiliki oleh individu, harus berserikat seluruh kaum muslimin. Sumber air ya, bukan airnya tapi sumber air. Kemudian padang gembalaan, jadi kan petani atau apa yang menggembala gembalaannya, ya ada padang yang memang di situ rumputnya milik umum yang dibutuhkan oleh hewan-hewan gembalaannya. Itu namanya padang gembalaan. Bisa dikiaskan hutan-hutan. Kemudian api, itu juga muslimin berserikat, Pak. Boleh memiliki, bukan boleh, memang itu api itu milik umum. Nah, ini bisa dikiaskan oleh para ulama sumber-sumber energi. Ya. Jadi sumber air, sumber energi dan padang gembalaan tidak boleh dimiliki oleh individu. Karena ini dalil khususnya tadi. Ya. Ditambah lagi dengan hadis yang lain, ya, ada tambahannya di hadis yang lain, wasamanuhu haramun, dan harganya adalah haram. Berarti apa? Kepemilikan umum tidak boleh dijual belikan. Berarti benar-benar dimanfaatkan secara cuma-cuma. Itu menurut ajaran Islam berdasarkan hadis ini. Ya. Ada hadis lain nggak? Ada. Itu dari tadi tuh yang tadi itu hadis Abu Daud. Sekarang dari Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasun la yumna'nal ma wal kala wan nar. Sunan Ibnu Majah, ya. Bahwa Rasulullah bersabda ada 3 hal yang tidak akan pernah dilarang untuk dimiliki oleh siapapun, yaitu air, padang gembalaan dan api. Ya. Nah, hadis inilah yang dikiaskan atau ditafsirkan oleh para ulama bahwa nomor 1 itu disebut dengan barang kebutuhan umum. Barang kebutuhan umum, barang bentuk dalam bentuk fasilitas umum yang jika tidak ada dalam suatu negeri, dalam satu komunitas itu, maka menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Ya, jadi misalnya begini, musim hujan, semua punya sumur di rumah masing-masing. Melimpah air itu, ya kan? Nah, air kan boleh dimiliki secara pribadi, ya. Tetapi pada saat musim kemarau, semua rumah tidak ada air kecuali ada 1 rumah yang mengalir terus. Nah, karena ini air itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat tersebut, maka orang yang rumahnya mengalir itu akan diambil alih oleh negara, kemudian dikelola negara dan distribusikan kepada masyarakat sekitar. Itu menjadi kebutuhan umum. Bagian di sini adalah fasilitas umum. Yang kalau itu dihilangkan atau misalnya tidak dikelola negara, maka masyarakat akan menderita kekurangan air. Maka air yang tadinya milik individu akan berubah menjadi milik umum jika kondisinya memang dibutuhkan oleh masyarakat karena musim kemarau. Apabila musim hujan datang lagi dan akhirnya muncul sumur-sumur di rumah masing-masing, maka kebutuhan umum tadi akan berubah menjadi kebutuhan milik individu. Ya, begitu ya. Jadi semuanya karena ilah, yaitu apa? Karena ada kebutuhan umum. Itu dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, barang kebutuhan umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.
ya, sumber-sumber air, mata air itu tidak boleh dikuasai oleh swasta, tidak boleh dikuasai oleh ormas sekalipun, tidak boleh dikuasai oleh individu. Yang dikuasai oleh siapa? Harusnya dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara, dan distribusikan secara merata dengan cuma-cuma kepada masyarakat. Harusnya kan begitu, ya. Termasuk padang gembalaan, kayu-kayu bakar, dan energi listrik. Berarti listrik itu tidak boleh diperjualbelikan, Pak, oleh swasta, oleh negara, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bagian daripada hadis tadi kena tuh. Energi listrik harusnya menjadi kewajiban negara untuk diberikan dikelola oleh negara, kemudian diberikan cuma-cuma kepada rakyat. Coba bayangkan kalau dalam ajaran Islam listrik gratis. Seneng nggak? Seneng. Kalau dalam ajaran Islam, kalau diterapkan khilafah Islamiyah. Tapi kalau tidak, ya sekarang lah kondisinya seperti ini, ya. Makanya saya heran kenapa ada yang membenci khilafah segala. Padahal khilafah itu bisa menyebabkan keadilan ke seluruh Indonesia, ya. Dan ada juga yang membenci terhadap penerapan syariat Islam. Saya juga heran, kok membenci penerapan syariat Islam, ya. Oke, lanjut ya. Itu dalil tentang barang kebutuhan umum. Jadi kan tadi kepemilikan umum ada tiga ya, kebutuhan umum, kemudian barang tambang yang besar. Ini yang kedua, barang tambang yang besar, ya. Apa yang disebut dengan barang tambang yang besar itu? Barang tambang yang dikelola itu menjadi dua. Yang barang tambang itu jumlahnya tidak terbatas. Barang tambang yang besar, ya. Barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk kepemilikan pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi. Tambang yang besar atau tambang yang tidak terbatas jumlahnya berubah menjadi kepemilikan umum. Itu ya. Jadi barang tambang hukum asalnya milik pribadi kalau terbatas. Tapi kalau tidak terbatas berubah Pak menjadi milik umum. Tidak boleh dimiliki lagi oleh individu. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Jarang disampaikan oleh para ulama ini. Ya. An Abyad bin Hammal annahu wafada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqata'ahu al-milha faqata'alahu falamma awwala qala rajulun minal majlis atadri ma qata'talahu innama qata'talahul ma al-idda qala fantaza'ahu minhu. Ya. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Daud dan Imam Tirmizi. Sebenarnya ada asbabun nuzulnya yang tadi asbabun nuzul, tapi nggak saya jelaskan karena lama ya. Ada sebenarnya siapa yang meriwayatkan sahih enggak itu. Saya hanya ngambil kandungannya saja, nggak membahas tentang status hadisnya ya. Tapi hadis tadi sahih semua. Dari Abyad bin Hammal wafada ila Rasulullah, ia mendatangi Rasulullah. Jadi ada sahabat Rasul kucuk datang di dalam majelis Rasul, langsung menyamperin Rasul. Namanya Abyad bin Hammal. Ya Rasulullah, ya saya minta izin kepada Rasul untuk kelola barang tambang garam yang ada di wilayah itu. Nah, ini proposal dari Abyad bin Hammal. Kemudian fastaqta'ahu, kemudian Rasul memberikan milha garam barang tambang tersebut, ya. Falamma awala, ketika Abyad bin Hammal itu pulang, ada yang interupsi di majelis tersebut. Ya Rasulullah, sebentar, ya. Atadri ma qata'talahu, apakah Anda tahu apa yang telah Anda berikan kepadanya? Innama qata'talahul ma'al iddah, sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir tanpa henti. Al-ma'al iddah, inilah yang dijadikan sebagai dalil. Jadi qala fantaza'ahu, setelah Rasul tahu itu ada seperti air yang mengalir, ya, Rasul mengatakan fantaza'ahu, ya, panggil kembali orang itu dan cabut kembali pemberian tambang itu darinya. Dalil ini Pak ada dua hukum.
Hukum yang pertama, dibolehkan kita mengelola barang tambang kalau terbatas, karena ada ilatnya tadi. Kedua, tidak dibolehkannya mengelola barang tambang jika jumlahnya tidak terbatas melimpah ruah. Ya, melimpah ruah. Nah, inilah yang menjadi dalil bahwa ada ilat di situ. Ilatnya apa? Jika barangnya melimpah ruah, maka tidak boleh dimiliki oleh individu. Tetapi jika tidak melimpah ruah, hanya terbatas, boleh dimiliki oleh individu. Dari hadis ini juga kita paham bahwasanya pemberian dari Rasulullah SAW, ya, itu seharusnya kan tidak boleh ditarik kembali. Misalnya saya ngasih tas kepada Kang Yatna, Kang Yatna ini saya ngasih tas, alhamdulillah dapat rezeki, hatur nuhun, ya. Kemudian besoknya tas itu saya ambil lagi, nggak jadi Kang Yatna, saya nggak jadi ngasih. Nah, kata hadis itu, orang tersebut ya bagaikan anjing menelan ludahnya sendiri, dicela sama Rasul, ya. Tetapi hadis ini ternyata, ya, kok berkontradiktif. Katanya barang pemberian tadi, dari kalau mengikuti hadis tadi kan tidak boleh ditarik, tapi Rasul malah menarik, berarti kontradiktif. Nah, kalau sesuatu kontradiktif tadi harus dikombine, harus dijamak, harus dikumpulkan. Itulah keahlian dari segi usul fikih para mustahid. Sehingga hadis itu tidak boleh dibuang salah satu dipakai salah satu, enggak, dikombine. Artinya apa? Hadis ini mengatakan, ya, bahwa ada namanya kepemilikan umum yang tidak dimiliki oleh individu, yaitu apa? Barang yang melimpah ruah, ya, yang seperti alma al-iddah, air yang mengalir. Jadi barang tambang, Pak, yang 13.000 triliun tidak boleh dimiliki oleh individu. Minyak dan gas yang melimpah ruah tidak boleh dimiliki individu. Ya, bayangkan itu kalau misalnya dimiliki oleh individu. Saya juga mau kalau itu dibolehkan oleh syariat, ya. Karena langsung kaya, Pak. Mana ada jualan minyak yang rugi? Nggak akan rugi, semua butuh. Minyak, gas, semua pasti butuh. Bisnis yang paling untung adalah bisnis minyak dan gas, gitu. Tetapi kalau ini nggak diatur kepemilikannya, kacau, Pak, itu kacau, ya. Kenapa? Karena tidak ada tawazun, tidak ada keadilan di situ. Yaitu apa? Yang hanya memperoleh keuntungan segelintir orang karena konsep kepemilikan hanya kepada individu saja, tidak ada kepemilikan umum dan tidak ada lagi kepemilikan negara. Kan kacau itu namanya. Sehingga kalau boleh, ya, Islam diterapkan, berarti Pak, bensin gratis, listrik gratis, ya kan, sekolah gratis, karena juga kepemilikan umum, ya. Kemudian apalagi jembatan gratis, ya, tidak boleh tuh dibisniskan. Saya bikin jembatan, ngalir langsung. Jalan tol gratis, ya. Jadi kalau dalam Islam jika diterapkan, kita akan susah miskin, terpaksa kaya. Bayangkan, asetnya sumber daya alam yang ratusan triliun, ya bahkan ribuan triliun, itu dikelola oleh negara dan dimanfaatkan secara cuma-cuma kepada rakyat, maka pasti rakyat akan menikmatinya, kan? Ya enggak? Sehingga pemasukan negara pun akan diperoleh dari kepemilikan umum itu, sehingga akan dibalikan lagi kepada rakyat. Sekarang pemasukan negara dapat dari mana coba? Dari pajak. Berapa persen? Hampir 90% dari pajak. Lalu kemana sumber daya alam itu? Diserahkan berdasarkan lelang. Siapa yang berani bayar pajak di atas 10%, nah itu yang kena. Siapa yang bisa mendapatkan amplop bawah meja, nah itu, ya, dilelang. Akhirnya orang asing masuk, perusahaan Cina masuk, Amerika masuk, Shell masuk, ya. Kenapa? Karena konsep kepemilikan tidak dibagi tiga, semuanya
hanya satu, yaitu kepemilikan individu. Ya Allah ya Rabbi, ya. Nah, hadis tadi, ya, hadis tentang Abyad bin Hamal, ya, itu berdasarkan buku Al-Amwal fi Daulah Khilafah halaman 5456 karangan Syekh Abdul Qadim Zalum. Hadis ini adalah barang tambang yang depositnya melimpah ruah itu harus menjadi milik umum dan tidak boleh dimiliki oleh individu, sehingga pengelolaannya hanya boleh dilakukan oleh negara. Kemudian hasilnya diberikan cuma-cuma kepada umum. Karena dalam hadis tersebut beliau SAW menarik kembali tambang yang beliau berikan kepada Abyad bin Hamal setelah beliau mengetahui bahwa tambang garam tersebut depositnya melimpah, maka tambang garam tersebut tidak boleh dimiliki oleh individu. Nah, inilah memang luar biasanya para mujtahid itu bisa mengkiaskan dari hadis tadi kemudian bisa diterapkan di zaman sekarang. Itu disebut dengan manatul hukmi, menerapkan hukum-hukum hadis tadi berdasarkan fakta yang terjadi saat ini. Nah, itu butuh keahlian, Pak. Itulah disebut dengan mujtahid. Kita nggak mampu untuk itu. Karena syarat mujtahid itu dia harus bisa bahasa Arab, bisa hafal asbabul wurud, asbabun nuzul, bahkan Al-Quran juga harus hafal beberapa dalil, ya. Nah, kita nggak punya kemampuan itu. Kita hanya mengikuti pendapat dari para ulama, ya. Kemudian di sini katakan ini berlaku bukan hanya untuk garam saja, tapi bisa dikiaskan. Nah, mengkiaskan inilah, ya, yang disebut dengan sumber hukum yang keempat, ya, Al-Quran, hadis, ijma sahabat dan qiyas. Itu karena ada ilat tadi. Ilatnya apa? Bahwa itu adalah kebutuhan umum serta itu adalah barang tambang yang melimpah ruah. Layaknya air seperti mengalir. Loh, itu hanya satu ulama saja. Emang ulama yang lain mengatakan begitu? Iya, Pak. Ulama namanya Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni halaman 12131, ya, mengatakan begini, Pak. Imam Ibnu Qudamah berkata, adapun barang tambang yang melimpah seperti garam, minyak bumi, air, ya, apakah boleh orang menampakkan kepemilikannya? Jawabannya ada dua riwayat yang lebih kuat adalah tidak boleh memilikinya. Menurut kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, ya. Kitab yang lain dari Ibnu Rushd, Muqaddamat al-Mumahadat, ya, kalangan mazhab Maliki menurut beliau juga melarang kebutuhan umum dimiliki oleh individu di dalam kitab tersebut, ya. Oleh karena itu maka kategori yang pertama kepemilikan umum yaitu berdasarkan kebutuhan umum dan berdasarkan barang tambang yang melimpah itu adalah haram. Lalu kategori yang kedua sumber daya umum yang lain adalah kategori barang ini adalah barang yang memang itu barang tersebut milik umum yang jika dimiliki oleh individu akan mengganggu kepemilikan umum tersebut. Wahai Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh kepadamu di Mina? Rasul menjawab, tidak boleh. Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu. Artinya apa? Mina itu tempat umum, ya, sehingga Rasul melarang membuat rumah di tempat umum tersebut. Berarti ini bisa dikiaskan, berarti jalan juga milik umum. Jadi jalan nggak boleh ada itol-itolan tuh, bayar tol, ya, harus benar-benar dimiliki oleh umum, ya, tidak boleh hasilnya dimiliki oleh swasta, ya, itu. Jadi kalau misalnya hukum Islam diterapkan, ya, jika benar-benar diterapkan minimal kepemilikan individu dan kepemilikan umum dipisah aja, wah, ya, tawazun atau keadilan bisa tercapai. Luar biasa. Jadi Pak, kalau Bapak gajinya cuma 2 juta sebulan, awet sebulan itu nggak kepake,
Ya kan? Mau berangkat ngantar sekolah, bensin gratis. Mau sekolah, pendidikan gratis. Karena itu bangunan-bangunan juga harusnya disediakan oleh negara yang gratis. Adapun swasta boleh mendirikan juga boleh, ya. Tetapi harus negara juga ada fasilitas negara dalam sekolah harus digratiskan. Pada saat bayar listrik gratis. Mau beli gas buat masak gratis. Atau awet gaji 2 juta. Iya, Pak. Jadi dalam Islam itu, ya, jika Islam benar-benar sistem ekonominya diterapkan, maka kita akan sulit dipaksa untuk kaya. Nah, itu bahasa saya aja ya. Nah, jadi itu disebut dengan kepemilikan umum. Dan yang ketiga ada namanya kepemilikan negara. Jadi beres ya kepemilikan umum ya. Nah, berarti yang ketiga ada kepemilikan negara. Nah, ini ada 10 bab. Ya, berarti harus ada 10 kali pertemuan ya. Misalnya jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, usyur, 20% rikas, riba, harta tanpa waris, harta orang murtad, lahan, barang, bangunan milik negara, itu semuanya masuk kepada kas negara. Dan itu untuk menggaji para ASN atau pegawai negara. Begitu. Adapun kepemilikan umum harus disimpan kepada kas kepemilikan umum. Tidak boleh dicampur aduk tuh, ya. Berarti ini benar-benar diberikan cuma-cuma kepada rakyat nanti untuk kepentingan rakyat semua, ya. Nah, itulah dalam pandangan Islam. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut Allamah Syekh Al-Abdul Qadim Zalum Al-Amal Fid Daulah halaman 54 disebutkan di situ barang tambang dengan deposit yang melimpah seperti migas, nikel, tembaga, batu bara dan lain sebagainya termasuk kepemilikan umum atau milkiyah ammah. Syariat melarang individu menguasai mengelola barang tersebut ya, seperti tambang yang melimpah, tambang garam, migas, nikel dan barang-barang tambang lainnya yang depositnya melimpah. Tapi kalau sedikit boleh dimiliki oleh individu. Ya, sehingga kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu apa? Kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum mencakup apa? Fasilitas publik, jalan, ya tidak boleh tuh dimiliki oleh individu, ya. Kemudian lapangan bola, lapangan basket yang memang itu fasilitas umum tidak boleh, celok aja bikin rumah di situ, nggak boleh, ya. Kemudian kepemilikan yang terakhir adalah kepemilikan negara yang ada 11 pemasukan dari negara tersebut. Dari sini maka ya, Bapak dan Ibu sekalian, maka tidak boleh negara itu memberikan hak pengelolaan kepada ormas. Pernah dengar berita itu? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ormas itu bagian dari individu, akan menimbulkan doror. La dororo wala diroro, ya kan? Kalau misalnya suatu perbuatan itu akan menimbulkan doror, maka itu tidak boleh dilakukan. Kalau kepemilikan umum diberikan kepada ormas, swasta atau sekelompok orang, maka tidak akan terjadi keadilan di situ. Akan terjadi doror. Dorornya ada 3 macam. Ini tambahan aja bonus dari saya. Ada 3 macam doror jika negara melakukan itu. Doror yang pertama apa? Kalau diterima oleh ormas, maka negara merasa punya legalitas sah. Berarti kepemilikan umum bisa dimiliki oleh negara, kemudian negara bisa memiliki, terserah dia dimiliki kepada swasta atau apa. Berarti melegalisasikan sesuatu yang diharamkan. Itu dorornya, Pak. Kalau itu diterima. Doror yang kedua apa? Ya, doror yang kedua, para ormas tadi akan kehilangan rasa kritisnya. Rasa mengkritisinya akan menjadi mandul. Betul apa betul? Iya. Ya. Dan apa? Yang seharusnya ormas itu atau organisasi masyarakat Islam itu harusnya melakukan kritis. Nah,
Yaitu apa? Oh ini loh ajaran Islam, oh ini tidak berajaran Islam, itu harus ada edukasi. Jadi tugas ormas itu adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi negara, dan juga mengedukasi individu. Itu kan tugas negara. Tugas ormas. Dalilnya apa tugas ormas itu? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun. Ummatun itu adalah isim nakirah. Berarti harus ada segolongan umat. Nah, itu ada isim nakirah. Artinya apa? Boleh segolongan umat itu lebih dari satu. Jadi boleh keberadaan ormas itu lebih dari satu. Ada ormas NU, ormas Muhammadiyah, Persis, FPI dan lain sebagainya boleh. Ormas itu. Tapi syaratnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu Al-Qur'an 104. Jadi ormas itu harus memberikan edukasi amar ma'ruf. Oh, ini loh ajaran Islam tentang kepemilikan itu. Oh, berarti yang dilakukan oleh negara itu keliru, tolong perbaiki. Ini harus sesuai dengan ajaran Islam. Harusnya begitu. Nah, kalau menerima konsensus itu apa yang terjadi coba? Akan mandul sifat kritisnya. Itu doror yang terjadi. Doror yang ketiga apa? Menimbulkan kecemburuan sosial antara ormas ini. Itu mah dikasih, saya mah enggak. Itu mah dikasih, saya mah enggak. Wah, terjadi nanti sengketa, terjadi nanti keributan. Ya, jadi seharusnya ormas-ormas tadi harusnya menolak berdasarkan hadis tadi. Ya, harusnya menolak berdasarkan memang ajaran Islam memang melarang itu. Ya. Oleh karena itu saya mengharapkan nih, ayo kita diskusi bareng-bareng dengan para ormas ya, bahwa dalil kita kaji lah. Kita kaji, benarkah dengan dalil itu apa yang saya sampaikan itu benar nggak? Kalau saya salah, di mana salahnya? Ayo kita kaji. Kalau itu benar, ya lakukan itu, karena itu berkaitan nanti di akhirat, Pak. Akan dihisab nanti. Dan kalau ini hadis ini kepemilikan umum itu dimiliki oleh swasta dan itu keliru syariat, nanti di akhirat Pak akan ditanya, dari mana harta engkau dapatkan dan dikelola kemana harta itu. Kalau dana itu dapatkan dari harta yang haram, maka pengelolaannya semuanya jadi haram. Misalnya hartanya dari hasil pencurian yang tidak berdasarkan izin syar'i, maka untuk menafkahi jadi haram, untuk sedekahi ke masjid jadi haram, untuk ini jadi haram. Apapun yang dilakukan karena kepemilikan nggak sah, itu tidak menjadikan keberkahan atau jadi haram semua. Itulah efek daripada akad yang keliru dari kepemilikan itu. Maka efeknya akan berantai terus. Jadi kalau menerima konsensus itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, melanggar syariat Islam, maka kepemilikan, pengelolaan itu jadi haram semua. Itu jadi aliran dosa itu, jadi sibuk malaikat roh artinya itu nyatat banyak itu nanti. Ya. Nah, oleh karena itu saya sebagai kaum muslimin harus memberikan penjelasan juga kepada masyarakat tentang fakta masyarakat yang terjadi saat ini, yang di berita-berita nasional ini, ya tolong sampaikan kepada yang lainnya bahwa ini kewajiban kita bersama dalam masalah dakwah. Oleh karena itu kita harus paham bahwa hukum Islam itu berkaitan kepada seluruh, Pak. Tibyanul likulli syai', menjelaskan kepada seluruh, bukan hanya sholat, zakat, puasa saja. Ya. Padahal hukum Islam itu banyak, ya, yaitu sholat, zakat, puasa itu ajaran Islam. Tapi ajaran Islam yang lain juga ada. Nah, ini yang jarang disampaikan. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan tentang ajaran Islam yang berhubungan dengan manusia yang lain, atau disebut dengan sub pembahasan adalah ekonomi. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kalau bisa ketemu lagi, saya bahas lagi masalah ekonomi yang lain. Banyak, Pak. Seperti yang dilakukan di Taman Pesona, saya jatahnya adalah masalah ekonomi, dan mereka insya Allah senang, ya, memiliki wawasan yang memang insya Allah berlandaskan syariat itu. Baik, itu saja mungkin. Sekarang jam 6 pas ya, sampai jam 6 ya. Oh boleh, silakan, mau ada yang bertanya silakan. Mangga. Ya, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi dari narasumber berbicara masalah kepemilikan oleh skupnya negara ya. Ya. Kalau saya skupnya kecil aja. Ini dengan isu-isu yang beredar di komplek kita, ya, di mana sudah diketahui beberapa aset yang dimiliki oleh warga BSD itu telah diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini ke Perkim. Salah satunya yaitu lahan sekolah PAUD Al-Mizan, di mana tanah dan bangunannya itu dibeli dan dibiayai oleh para donatur yang ada di lingkungan BSD maupun di luar BSD. Nah, sekarang ini menjadi perdebatan antara pengurus yayasan, karena secara legal yayasan itu diberi amanah oleh para donatur, di mana diatur notaris dan keputusan Menteri Keuangan. Nah, belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, tanpa sepengetahuan pengurus yayasan oleh pihak RW, itu diserahkan ke Perkim. Nah, yang mana lahan PAUD Al-Mizan itu kan bukan fasilitas dari diberikan oleh developer, artinya yang dikelola oleh yayasan untuk kemaslahatan lingkungan BSD, yang mana yayasan itu berorientasi sosial. Karena menurut aturan pemerintah ini, sekolah itu dianggapnya komersial. Nah, itu setiap tahunnya atau jika ada benefit Pajak. dari pengelolaan aset itu harus disetorkan ke Pajak. Perkim. Nah, yang saya tanyakan, nah, kepada orang yang menyerahkan aset milik donatur dan warga BSD ini, apakah berdosa kalau tanpa sepengetahuan pengurus yayasan atau mungkin tanpa sepengetahuan pengurus BKR? Nah, itu dalam artian narasumber, kalau dilihat dari secara hukum Islam, gimana Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Dadang. Aset yang dimiliki oleh warga ke Perkim, lahan sekolah Al-Mizan, tanah dan bangunan dibeli dan dibiayai oleh warga tapi diserahkan kepada Perkim. Bagaimana hukumnya orang yang menyerahkan ke Perkim tadi? Pertama, hukum itu harus kembalikan kepada akadnya. Akad awalnya bagaimana? Ternyata akad awalnya, kalau nggak salah nih ya, yang tadi diungkapkan itu adalah sudah dimiliki oleh warga, dibeli dengan sah dari warga kepada yang memiliki tanah tersebut. Berarti hak itu adalah milik warga, ya. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang menyerahkan itu kepada Perkim? Ya nggak boleh, harusnya jadi milik warga. Lalu hukumnya apa? Ya berdosa, kecuali beliau minta maaf dan dikembalikan kepada warga. Harusnya dikembalikan kepada warga karena ini milik warga. Karena kalau dimiliki oleh Perkim, maka pengelolaan segala macamnya tidak murni sempurna dilakukan oleh warga kan. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada. Maka itu bukan kepemilikan yang sempurna namanya. Kepemilikan sempurna itu semuanya kita bisa manfaatkan, bisa kelola segala macam ya. Nah, kalau misalnya kepemilikan itu pindah ke Perkim, berarti pengelolaannya, kepemilikannya nggak murni warga, kembali ke Perkim itu. Nah, berarti simpulannya menurut pandangan saya nih ya, bahwa orang yang menyerahkan tadi keliru ya, kecuali ada izin dari orang yang menyerahkan itu kepada warga. Nah, yang jadi masalah ada izin apa tidak? Nah, saya nggak tahu itu ya. Kalau misalnya tidak ada izin, berarti tidak boleh dan berdosa. Dia harus mengembalikan itu, dan itu di akhirat ya menjadi bahan nanti menghanguskan amal-amal baiknya nanti ya. Kasihan juga, makanya harus dinasihatin. Nah, jadi warga tadi ridho enggak itu diserahkan ke Perkim? Itu hukum berdosa akan hilang jika warga itu ridho. Karena jual beli itu harus ada keridoan, harus ada antarodin.
Kalau nggak ridho, berarti itu berdosa terus itu selamanya itu. Kasihan itu. Tapi kalau warga ridho, ya kalau warga ridho menyelamatkan orang tersebut. Ya, itu terserah kepada warga. Saya kembalikan kepada warga. Saya nggak tahu kasus seperti apa, karena jarang ikut rapat juga. Gitu. Saya nggak tahu kasus seperti apa. Tapi kalau kasusnya yang saya tangkap tadi, berarti tidak boleh, Pak. Karena itu sudah memiliki hak warga. Ya kan? Dan kalau ingin diambil kembali harus ada izin dari warga. Yang saya tanyakan kepada ada izin nggak warga kepada yang menyerahkan tadi? Ada izin nggak? Jadi kasusnya kan para donatur itu kan mengamanahkan kepada pengurus yayasan. Ya, betul. Yang menjadi problemnya ini kan pengurusannya oleh yayasan. Dalam hal ini saya sudah menemui kurang lebih sekitar 40 orang para donatur warga itu tidak setuju lahan PAUD itu diserahkan Perkim. Artinya yang baru separuh para donatur itu tidak setuju diserahkan Perkim. Oh ya, tidak setuju berarti. Ya. Berarti udah clear. Itu nggak setuju berarti. Ya. Gimana selanjutnya? Ya antum Bapak semua tinggal, kalau ini nggak setuju maka berdosa nggak itu Pak? Ya. Itu menjadi berarti harus beliau minta maaf ya kepada warga, kemudian berusaha untuk mengembalikan itu. Kecuali saya katakan udahlah kami izinkan. Nah, itu berarti clear. Ya. Cuman kalau itu masih berlaku tidak izin, ada yang ngegertek dalam hati nggak setuju, itu sudah nggak clear itu. Ya. Aduh, ada sesuatu yang mengganjal. Oleh karena itu maka harus hati-hati Pak dalam melakukan perbuatan itu, harus nanya-nanya dulu, komunikasi dulu. Ini boleh nggak dalam pandangan Islam? Karena akan berdampak seperti ini gara-gara akad yang kurang pas melakukannya itu. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan? Ya ketemu sama orang itu, ya berdasarkan hukum Islam ya sampaikan. Ya, kalau misalnya nggak mau juga ya sudah serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin beliau punya hukum berdasarkan hukum fikih yang lain. Nah, maka butuh diskusi, siapa tahu pandangan beliau itu dibolehkan, ya, gitu. Nah, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, ada yang lain? Satu lagi kalau tidak ada, mungkin Ustaz cukup berbagian dan silakan ditutup dengan doa. Ya, baik. Saya simpulkan bahwasanya supaya nggak lupa nih ya, pulang dari sini, benda apapun yang ada di dunia itu boleh dimiliki oleh individu, itu secara umum. Tetapi ada dalil yang mengkhususkannya. Dalilnya tadi, ya, tentang garam, tentang api, tentang gas, ya, tentang padang, ya, itu dalil yang mengkhususkan. Sehingga yang tadinya umum, gara-gara dalil khusus, maka kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kita sama-sama tutup dengan menutup kafaratul majelis, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.